Bismillah. Alhamdulillah. Halaman 215. Assalamualaikum ya Rasulullah. Khud biyadi atirkani ya Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatus sadisata asyarata an-namimah. Kebinasaan lidah yang ke-16 yaitu mengadu-adu akan orang atau memindahkan perkataan orang yang lain padahal ia benci akan yang demikian itu perkataan, dan yaitu haram seperti firman Allah Ta'ala, hammazim masya'im binamim, surah Kalam ayat 11. Artinya jangan engkau ikuti orang yang mengupat, yang berjalan mengadu-ngadu akan manusia. Jadi bila ada kawan yang memandir orang lain atau kawan dia dipandir, bepaling aja lah, bepaling. Jangan direspon, jangan disambung. Nah, itu dalam Al-Quran sebutkan, wa ija sami'ul lagwa a'radu anhu. Yalah. Wa ija sami'ul lagwa a'radu anhu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, mereka yang sudah kuat imannya apabila mendengar sesuatu perkataan yang lagwa, yang sifatnya menyambati orang atau menyambati kawan, mereka berpaling. Nah, itu Al-Quran, Allah lah menyebutkan dalam Al-Quran. Nah, demikian juga kita sudah tahu apabila ada kawan menyebutkan keaiban kawan atau orang lain, kalau kita kada berpaling, jangan didengarkan atau diputus dengan pembicaraan yang baik yang lain. Karena risikonya ancaman Allah, orang yang mengikuti itu sama mereka nanti akan memakan daging kawannya yang sudah jadi bangkai, dan dosanya besar. Jadi akan menjadi sia-sia amal ibadah kita kalau lisan kita masih menyebutkan menyakiti orang lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun ay fattatun. Rasulullah bersabda, tiada masuk ke dalam surga itu nammam atau fattan, yakni orang yang mengadu-adu akan orang, menyambati orang. Nah, jadi kan sia-sia ibadah kita. Maka sembahyang itu mencegah perbuatan mungkar, paksa dan mungkar. Jadi kalau bujur ibadah kita, maka ibadah itu akan menghalangi atau memberikan teguran apabila lisan kita ingin mengucap sesuatu yang dilarang. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Itu dalilnya. Jadi Allah itu kada bohong, kada dusta. Nah, kalau bujur sembahyang kita, maka kita akan menjaga lisan. Yang menjaga tadi apa? Pahala sembahyang atau nurnya salat kita. Itu nanti kehendaki lah. Nah, apabila bujur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bisyarrikum. Qalu bala. Qala al-musyawwuna bin namimah. Al-mufsiduna bainal ahibbah.
al-baguna lil bura'i al-aiba. Rasulullah bersabda, adakah tiada kamu suka aku kabarkan akan kamu dengan orang yang terlebih jahat daripada kamu. Jadi Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat orang yang lebih jahat lah perilakunya. Maka sembah sahabat bertakun, apa itu ya Rasulullah? Bahkan kami hendak benar tahu. Nah, jadi sahabat tuh banyak juga lah nang istilahnya kalimat-kalimat bahasa Arab tuh nang belum diberikan paham, maka bertakun para sahabat. Nah, maka bersabda Rasulullah SAW, yaitu orang yang berjalan dengan mengadu-adu yang membinasakan mereka itu antara dua orang yang berkasih-kasihan. Orang asalnya berbaik-baikan aja gara-gara ada seseorang nang kasih tu lain kasana lain. Nah akibatnya orang berpisah karena adu domba, karena pembicaraan di situ lain, di sini lain. Nah. Dan yang mencari-cari mereka itu bagi orang yang lepas daripada aib itu akan aibnya. Nah, jadi ini gara-gara lisan kita lah. Jadi yang ke-16 ini kita disuruh menjaga jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Al-muslimu salimal muslimu min lisanih wa yadih. Islam yang benar itu aman Islam orang yang lain dari keburukan lisan kita dan gangguan tangan kita, ujar Rasulullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, sudah tadi lah. Ahabbukum ilallahi ahsanukum akhlaqan al-muwatta'una aknafan alladina ya'lapuna wa yu'lapuna wa inna abghadakum ilallahi al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan al-multasimuna lil bura'i al-asharat. Rasulullah bersabda, orang yang terlebih kasih daripada kamu kepada Allah Ta'ala itu, yaitu orang yang terlebih baik perangainya daripada kamu. Orang yang terlebih baik perangainya daripada kamu. Yang merendahkan mereka itu akan dirinya, tawadu. Yang menjinakkan mereka itu akan orang. Nah itu orang yang paling dikasihi kepada Allah. Menyenangkan, menjinakkan hati manusia. Dan dijinaki akan mereka itu oleh orang. Jadi orang yang menjinakkan orang dan ia siap dijinakkan oleh orang lain. Artinya dia mau memberikan nasihat kepada orang lain dan dia siap menerima nasihat. Itu maksudnya. Nah, jadi kada ego, kada sombongnya ada juga nang memberi nasihat aja diberi nasihat kada akun. Nah, ada juga nang itu manusia merasa seorang paling benar. Jadi orang yang tawadu siap menerima nasihat dan juga mau memberikan nasihat. Dan kita kaum mamalakan. Dan bahwa orang yang terlebih benci daripada kamu kepada Allah Ta'ala itu, yaitu orang yang berjalan dengan mengadu-ngadu akan orang. Yang menceraikan mereka itu antara orang yang bersaudara. Dan yang menuntut bagi orang yang bersih dari celah akan kejahatan. Jadi berupaya mencari-cari celah akan kejahatan orang lain. Ini penyakit hati yang berat. Itu binasa lidah yang ke-16.
Dan lagi sabda Nabi SAW, man asya'a ala muslimin kalimatan liyushinahu biha bighairi haqq sya'nahu Allah ta'ala biha pinnar yaumal qiyamah. Barang siapa menjahirkan akan satu kalimat daripada perkataan orang yang muslim supaya jadi jahat ia dengan dia perkataan itu dengan tiada sebenarnya, niscaya menjahatkan oleh Allah Ta'ala akan dia di dalam api neraka pada hari kiamat. Dibuat-buat supaya orang ini jahat. Wah, ini kalau di HP itu apa? Di apa ngarannya tuh kalimat-kalimatnya supaya orang jahat. Apa di wah, ini banyak benar kayak itu. Lah memfitnah orang tuh nah. Dipotongnya kalimat yang bagus tuh dibuatnya kawa lah, manusianya aja kawa lah. Banyak banget kalimat-kalimat nang jadi hati-hati kita di HP. Luar biasa, banyak benar. Nah, jadi mencari-cari kejahatan orang, mencari-cari keaiban orang lah. Dan lagi sabda Nabi SAW, ayyuma rajulin asya'ala rajulin kalimatan wa huwa minha bari'un liyushinahu biha fid dunya kana haqqan 'ala Allah ta'ala ayyujibahu biha yaumal qiyamah. Artinya barang siapa laki-laki yang menjahirkan ia laki-laki atas seorang laki-laki akan satu kalimat daripada perkataan yang jahat supaya jadi jahat ia dengan dia kalimat itu di dalam dunia, padahal ia lepas daripada perkataan yang jahat itu. Artinya kadada cuma dibuat-buat karena dengki kan, karena syarik ditambahi. Niscaya adalah hak atas Allah Ta'ala bahwa memenjarakan ia akan dia dengan sebab itu pada hari kiamat di dalam api neraka. Gawian kita juga nang masukkan ke neraka. Hah? Ya. Mudah benar kalau di HP itulah hanya memfitnah orang luar biasa. Dan hasil makna dua hadis ini bahwasanya barang siapa membangsakan, ya kah? Akan satu perkataan yang jahat kepada seorang, maka dimasyhurkannya, diwantarkannya kepada yang lain, barangkali kepada orang lain, padahal perkataan itu bukan daripadanya. Niscaya memasukkan Allah Ta'ala akan orang yang membangsakan itu ke dalam api neraka. Dan inilah setengah daripada makna namimah itu, menyebarluaskan lah kalimat-kalimat. Memangnya ada istilahnya, ada sengketa atau dengki kepada orang itulah. Syahdan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin, i'lam anna isman namimati innama yutlaku fil aksari ala man namma qaulal ghairi ila al maquli bih kama taqulu fulanun kana yatakallamu fika bikaza wa kaza. Kata Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya namimah, yakni mengadu-ngadu itu hanya sesungguhnya dipakaikan atau diitlakkan pada kebanyakan istilah syara, istilah agama atas seseorang yang memindahkan akan perkataan orang yang lain kepada orang yang lain, yang dikata padanya seperti engkau kata kepada seseorang bahwa si fulan adalah ia berkata di dalam kejahatanmu dengan begini-begini. Mahabarakan. Padahal kan ada.
Nah, dihabarakan, lalu nang dihabarakan nih kena merespon sarik, nah lalu bersambung terus jadinya. Jadi berat benar adu dombanya. Jadi pantas saja walaupun kayak para jinnya beribadah, ada bakalan masuk surga gara-gara lisan. Walaisatin namimatu mukhtasatan bihi bal hadduha kasbu ma yakrahu kasbah. Sawa'un karihahu al-mangkulu anhu wal mangkulu ilaih au karihahu salisun wa sawa'un kana al-kasbu bil qawli au bi kitabati au bir rumus au bil imai wa sawa'un kana al-mangkulu minal a'mali au minal aqwal wa sawa'un kana jalika aiban au nuksanan fil manqul anhu au lam yakun. Dan tiada tertentu namimah itu dengan yang tersebut dahulu itu, tetapi adalah batasan namimah itu membukakan akan kelakuan seseorang yang benci akan dibukakan itu. Artinya kan senang, itu termasuk namimah aja, apa aja bentuknya lah. Sama ada benci akan dia oleh orang yang dipindahkan akan perkataan itu kepadanya, atau benci orang yang ketiga yang lain atau benci orang yang ketiga yang lain daripada orang yang dua itu. Dan sama ada yang dibukakan itu dengan perkataan atau dengan suratan atau dengan rumus, yakni dengan kinayah. Nah, jadi ada beberapa macam namimah inilah. Nah, dengan kinayah termasuk menyindir, bahasa kita itulah menyindir, kada langsung tapi menyindir, yakni dengan sindiran atau dengan isyarat. Dan sama ada yang demikian itu daripada amal atau daripada perkataan nang disindir nih. Dan sama ada yang demikian itu sifat aib atau sifat kekurangan pada hak orang yang dipindahkan daripada orang itu atau tiada. Jadi ada beberapa macam namimah itu, perkataan, perbuatan, atau isyarat, atau sindiran. Yang apabila tahu orang nang disindir, nang diucap nih pasti sarik. Nah, itu. Artinya kada semata-mata ucapan. Nah, yang semuanya itu menghinakan orang lain. Nah, jadi setiap kita menghinakan orang lain, mafhum mukhalafahnya kita tuh baik. Jadi kita tuh mengaku baik karena mengaku bersih. Itu jahatnya kita. Nah, padahal penyakit kita menyeraput juga sama aja, ya kada. Nah, jadi kada perlunya kita mengungkap aib orang lain. Bal hakikatun namimati ifsa'us sirri wa hatkus satri amma yakrahu kasbah bal kullu ma ra'ahul insanu min ahwalin nas mimma yakrahu fayambagi ay yaskuta anhu illa ma fi hikayatihi faidatun li muslimin au dab'un li ma'siyati kama ijara'a man yatanawalu mala ghairihi fa alaihi ayashhada bih mura'atan li haqqil mashhudilah fa amma ijara'ahu yukhfi malan li nafsihi fa zakarahu fa huwa namimatun wa ifsa'un lisirri fa in kana ma yanimmu bihi naqsan wa aiban fil mahkiyi anhu kana qad jama'a bainal ghibah wan namimah. Kedua-duanya berarti lah. Artinya tetapi masuk di dalam hakikat namimah, di dalam sebenar-benar namimah. Hakikat itu artinya sebenar-benar namimah, sebenar-benar menyambati orang. Yaitu memasyhurkan akan rahasia orang kepada orang lain, membuka rahasia orang kepada orang lain. Nah, apa gunanya kita? Adalah hasilnya membuka tuh. Tapi nafsu
puas. Nang dibuka ini memang sudah sarik terdahulu, nang membuka ini sarik sudah. Jadi ada kesempatan itu. Oh ya itu. Tapi bilanya sabar nang dibuka ini benar-benar pahalanya lah. Dan membukakan akan kelakuan orang yang tertutup, yang benci ia dibukakan itu. Artinya rahasia apa, aib orang tuh ada tahu orang. Nah, dan inya melakukan keaiban itu kada ada hubungannya dengan kita. Apa gunanya kita membukakan? Tetapi hendaklah tiap-tiap melihat seseorang akan kelakuan seseorang, maka sugianya bahwa ia diam daripadanya, yakni jangan dikhabarkan kepada orang, melainkan barang yang ada di dalam apa penghabaran akan dia itu dapat faedah bagi orang muslim, terkecuali kita menghabarkan itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya, manfaat dalam dari sisi syariat. Nah, atau dapat menolakkan akan maksiat bagi orang yang muslim. Nah, jadi dua, ada manfaat atau kawa kita mengisahkan itu menolak akan maksiat bagi orang yang muslim. Contohnya seperti apabila melihat oleh seseorang akan orang yang mengambil akan harta orang lain. Nah, kita jadi saksi. Ini kada boleh disahabarakan kepada umum. Kada boleh. Kalau kita menghabarkan kepada umum berarti kita membuka aib orang. Nah, ini perlu dikata. Kada kawa itu, kada kawa. Ini tugas kita kalau mampu dilaporkan kepada berwajib. Nah, itu caranya. Kalau kita habarakan si anu tuh maling, berarti buka aib orang. Padahal hubungannya kada dalam kita. Nah, kan ini sulit nih. Karena ada yang berwenang. Nah itu. Nah, jadi kita agama tuh sangat memelihara lah, artinya keaiban orang. Kita aja kalau harta kita nih dijemput orang, kada boleh kita mengabarkan satu maling kemana, kada boleh itu. Kita boleh kalau kita ada bukti kita laporkan yang berwajib. Inya berhak untuk mentahkim, memutuskan. Nah itu kita kan kada terpikir kayak itu dari ini hukum kayak itu, hukum syariat itu kayak itu menjaga syariat. Nah, di sini aja nyerang tak ketahuan itu kita bisa habarakan langsung tuh, hati-hatilah. Wahini lah pian wahini nih pisang aja berhilangan. Sakitnya orang wah ini nih, yes bang lima tuh pisang, daun pisang aja berhilangan, kan luar biasa kita ini. Jadi hati-hati kita. Orang dasar mun kada makan yo kayak apa. Nah, jadi kada boleh kita memperluas informasi kejahatan orang, walaupun berhubungan dengan kita. Tetap kita kada boleh. Nang boleh tadi kita kalau bukti ada sudah laporkan awan yang berhak, anong berwajib. Nah itu boleh kalau melaporkan tuh. Kita kada menyebarkan kejahatan orang. Asal bukti ada di tangan kita. Bukti kita kan sudah. Nang kayak ini kan karena ada apa? Kalau apa itu kamera, laporkan aja langsung. Seperti apabila melihat oleh seseorang akan orang yang mengambil akan harta orang lain, maka wajib atasnya naik saksi dengan dia. Nah, kewajiban kita naik saksi lah, bersaksi kita dengan dia. Nah, karena memeliharakan bagi hak orang yang mempunyai harta itu. Adapun apabila masuk oleh seseorang yang menyembunyikan harta dirinya lalu menghabarkan ia kepada orang lain, maka yaitu dinamakan memasyhurkan rahasia orang. Maka yang demikian itu haram juga. Tidak boleh juga lah. Hartanya seorang. Nah,
Tapi kita tahu kalau kita buka-buka, artinya kan ada hubungan tadi dengan kita, ada hubungannya. Maka jikalau ada yang dihabarkan kepada orang lain ini sesuatu yang membawa aib atau membawa kekurangan bagi orang yang dihabarkan daripadanya itu, maka ada yang demikian itu sesungguhnya menghimpun antara mengupat dan menggibah, antara mengupat dan namimah, kedua-duanya tuh. Demikianlah disebutkan akan dia oleh Imam Ghazali Ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, dan masuk pula di dalam perkataan itu perkataan yang di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan masuk pula di dalam perkataan itu perkataan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sayuti di dalam Mukhtasar Nihayah pada bicara logat hadis, yaitu an-namimatu naqlul hadisi min qaumin ila qaumin ala jihatil ifsadi wasyarri. Artinya makna namimah itu yaitu memindahkan cerita daripada satu kaum kepada satu kaum yang lain atas pihak yang membawa kepada kebinasaan kaum itu, dan atas pihak berkehendak menjahatkan kaum itu, dan yaitulah hakikat mengadu-ngadu akan manusia, dan yaitu hukumnya haram. Ini bagian binasa lidah yang ke-16. Nah, jadi binasa lidah ini kita ada 20 lah, 20 macam. Ini sudah 16. Kemudian al-afatu as-sabi'ata asyarata kalamu jillisanain. Kalamu jillisanain. Kebinasaan lisan yang ke-17 itu yaitu perkataan orang yang mempunyai dua lidah. Artinya dua lidah. Lidah sebutin aja. Disebut dua lidah. Yakni seperti berulang-ulang seseorang antara dua orang yang berseteru, padahal ia berkata-kata bagi tiap-tiap satu daripada dua orang yang berseteru itu dengan perkataan yang bersesuaian bagi masing-masing daripada keduanya itu. Dan yang demikian itu yaitu hakikat orang yang munafik. Ya dua muka teh, dua lisan itu aja bahasa kita dua muka. Dan kata Umar ibn Yasar radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu lisanani min narin yaumal qiyamah. Nah, dua muka jarkan tadilah. Artinya sabda Nabi SAW, barang siapa ada baginya dua muka, artinya dua yakni dua perkataan yang masing-masing bagi tiap-tiap satu daripada dua orang yang berseteru di dalam dunia, niscaya adalah baginya dua lidah daripada api neraka pada hari kiamat. Dua juga kena akan melahapnya itu apabila tidak sempat bertobat, kada sempat minta halal, minta ridha orang nang diadu domba. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, tajiduna min syarri ibadillah yaumal qiyamah zal wajhain ya'ti haula'i bihadisin wa haula'i bihadisin wa fi labjin akhar ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Ini nang kada sempat bertobat lah. Jadi sampai ke hari kiamat kena dibentuk orangnya itu seperti apa yang dilakukannya di muka bumi. Sabda Nabi SAW, lagi akan kamu dapat akan seseorang yang terlebih jahat daripada segala hamba Allah Ta'ala pada hari kiamat itu, yaitu orang yang mempunyai dua muka, yakni dua perkataan. Datang ia akan orang yang mempunyai setru dengan cerita setru mereka itu, dan datang ia akan orang yang lain itu dengan cerita setru mereka itu. Dan pada lafaz lain
lagi akan kamu dapat akan seseorang yang terlebih jahat daripada hamba Allah Ta'ala itu, yaitu orang yang mendatang kepada orang yang berseteru dengan satu muka, yakni dengan satu perkataan, dan mendatang kepada satu orang itu dengan satu muka, yakni dengan satu perkataan yang lain. Artinya lain-lain tadi. Sekira orang ini berterus-terusan bakal lahi, sekira orang ini terus-terusan bermusuhan. Itu tujuannya. Nah, itu binasa lisan yang ke-17. Al-afatus saminata asyarata al-madahu. Kebinasaan yang ke-18 yaitu memuji akan seseorang dengan puji yang tidak sepatutnya bagi mereka itu. Hati-hati juga lah memuji kawan ya, atau mengambung kawan, jangan terlalu lah. Apalagi mengambung kawan itu ada motivasi karena hendak sesuatu. Nah itu lebih jahat lagi. Ya sadang aja lagi di warung kan diambung-ambung supaya ini membayari misalnya lah, jangan jual nggak itu. Nah, ada tujuan kada baik karena. Nah ini yang ke-18 kisah memuji, tapi pujian ini kada bujur, mambung tadi. Kebinasaan yang ke-18 itu yaitu memuji akan seseorang dengan puji yang tidak sepatutnya bagi mereka itu. Ketahui olehmu bahasanya di dalam memuji itu ada 6 kebinasaan. Nah jadi ada 6 kebinasaan kita memuji orang nih. Yang 4 kebinasaan di dalam orang yang memuji. Nah jadi kita memuji ada 4 orang yang memuji, dan 2 kebinasaan di dalam orang yang dipuji itu. Yang dipuji ini binatang angkat lah. Suka, ungah, ya sudah. Adapun kebinasaan di dalam orang yang memuji itu maka yaitu 4. Pertama, berlebih-lebih ia memuji akan seseorang, maka menyebut ia akan sifat yang tiada ada kepadanya yang dipuji itu kan ada. Maka yang demikian itu dusta, dan berdosa itu hukumnya haram. Jadi kalau memuji orang nang orangnya, artinya orang tuh kadada nang kita ucapan tuh kadada orang tuh kita puji tapi nya suka. Nah, kena juanya, kena. Tapi nang berat tuh nang memuji, nah pagarang jadi gara-gara nya memuji dia suka. Jadi kita nang memuji nang beratnya. Kedua, dosanya terkadang pada zahirnya ia memuji akan seseorang, padahal di dalam hatinya menyalahi akan yang demikian itu. Maka yang demikian itu riya, lagi munafik kita. Itu yang kedua tuh memujilah. Nah, dan yang demikian itu haram. Ketiga, bahwasanya terkadang ia memuji akan seseorang dengan suatu sifat yang tiada ia yakin di dalam hatinya. Seperti dikatanya si fulan itu adil dan si fulan itu wara dan barang sebagainya. Maka yang demikian itu tiada harus. Kada perlu. Kita kada pernah menyaksikan, cuma mengira-ngira atau menyangka. Itu yang ketiga. Adapun memuji ia akan seseorang dengan sifat yang mengetahui ia akan dia, seperti dilihatnya akan orang itu sembahyang pada malam, atau orang yang berbuat sedekah, atau berbuat naik haji, maka yang demikian itu tiada mengapa, boleh aja lah. Memuji orang berbuat baik itu boleh, tapi kita bujur-bujur menyaksikan, melihat. Nah. Yang keempat, bahwasanya terkadang ia memuji akan seseorang yang zalim itu, atau yang zalim atau orang yang fasik, maka yang demikian itu membawa kepada suka akan orang yang fasik, atau membawa kepada menyukakan orang yang zalim atau orang yang fasik itu. Maka yang demikian itu tiada harus, kada perlu. Kalau orang yang berbuat fasik itu kita puji, bebanget inya fasiknya. Orang yang zalim kita puji, bebanget zalimnya, dipuji, nya senang, bahagianya. Nah itu kada boleh. Nah, bertambahnya kada sadar. Nah, ini termasuk maambung orangnya kita tak. Sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala yakdabu ija mudihal fasiku. Nah ini dalil hadisnya lah.
Artinya bahwasanya Allah Ta'ala sangat murka apabila dipuji akan orang yang fasik itu. Nah, karena melanjutkan kefasikannya. Semacam kita senang melihat perbuatan fasiknya. Dan kata Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba ay ya'siyallaha ta'ala fi ardihi. Artinya barang siapa mendoakan bagi orang yang zalim itu dengan kekal ia di dalam dunia, niscaya kasih ia akan orang yang berbuat maksiat akan Allah Ta'ala pada bumi ini, pada buminya. Jadi kita mendoakan orang yang fasik itu supaya panjang umur, supaya hartanya, itu sama kita mendoakan berbuat maksiat kepada Allah pada buminya Allah. Nah, jadi kada boleh kita nang boleh itu didoakan mudahan cepat sadar insaf. Nah, kada boleh kita mendoakan. Ya nang jadi mendoakan nang itu biasanya ada tujuan. Nah, dan sugiannya bahwa dicela akan orang yang fasik dan orang yang zalim itu supaya jangan ia gemar kepada fasiknya dan zalimnya itu. Mun kita kada wani kada perlu. Kada usah kita berdiam aja kalau kita ada sanggup. Adapun kebinasaan di dalam orang yang dipuji itu maka yaitu dua perkara. Ini yang dipuji. Pertama, dengan sebab dipuji akan dia itu maka jadi ia ujub dan jadi ia takabur, dan yang demikian itu membinasakan akan dia sendiri. Dan dari karena inilah bersabda Nabi SAW bagi orang yang memuji akan seseorang dengan katanya, qata'ta unuka sahibik. Artinya telah mengarat engkau akan leher sahabatmu dengan pujianmu akan dia itu. Nah, sama kita memotong lehernya seakan-akan ya Rasulullah. Karena memuji orang nang menjadi fasik, menjadi ujub, menjadi takabur. Kasihan inya kada tapi paham di agama. Kita puji bertambah sombongnya, samaan memotong seakan-akan kita tuh memotong lehernya. Menjadi bertambah durhakanya kepada Allah. Jadi kita bagaimana lusanya. Yang kedua lah, apabila dipuji akan seseorang niscaya jadi suka ia akan dirinya itu dan lupa ia akan kekurangan dirinya dan akan aib dirinya itu, dan yang demikian itu membinasakan akan dirinya. Dan dari karena inilah bersabda Rasulullah SAW bagi orang yang memuji akan sahabatnya, qata'ta unuka sahibaka lau sami'aha maaflah. Jadi kayak tadi juga lah maksudnya. Kita nak memuji juga berdosa, gara-gara kita pujinya semakin sombong, semakin kada ingat awan kekurangan dirinya. Sampai kalau? Nah, mudah-mudahan artinya penyakit lisan yang ke-18 tadi dan 16 dan 17 dan 18 ini semuanya adalah penyakit lisan kita. Jadi paling tidak kita kalau ada orang memandir orang lain, sudah tahu kisahnya, nah kita baca di sini kita berdiam aja, dah ngarakan aja, mun kita ngalih bajauh lah, atau putar ke lain. Ini nyaman benar lisan kita nih, tidak urusan memandir orang cepat benar tuh nah, nang di dalam nih mendorong anak tahu, itu masalahnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang binasa lisan menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita ada punya rem apabila mendengar sesuatu yang memang dilarang lisan kita untuk menyebutkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa kita yang terdahulu dan kita kada paham. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa anak istri kita, guru-guru kita, dan kedua orang tua kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaq
haqqi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.